Hantu pocong adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan takhayul orang Indonesia. Hantu ini berupa mayat yang terbungkus kain kafan. Mitos mengatakan bahwa kemunculan hantu pocong mengindikasikan bahwa mereka meminta pertolongan dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jiwa mereka bisa lepas. Wujud hantu pocong digambarkan memiliki wajah yang hitam dan mata merah. Ada pula yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berongga. Mitos tentang adanya hantu pocong ini awalnya menyebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Mitos tentang adanya hantu pocong ini awalnya menyebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Penggambaran hantu ini sesuai dengan mayat seorang Muslim ketika dikuburkan. Kisah-kisah misteri tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Hantu pocong juga sering digunakan dalam cerita atau film horor Indonesia. Asal-usul hantu pocong dalam mitos. Mitos mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematiannya, mayat akan bangkit dan meminta ikatan kafannya dilepas agar bisa bebas dari dunia ini. Kemunculan ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini akan menjelma menjadi sosok makhluk-makhluk kecil. Sosok-sosok tersebut akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, lalu mulai membentuk wujud pocong yang akan mulai menghantui warga di sekitarnya. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat-lompat karena kain kafan yang membungkus seluruh tubuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pocong dapat melayang. Rumor-rumor mistis yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat mengatakan banyak hal tentang hantu pocong. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Pocong dijadikan penglaris. Pernahkah kamu mendengar tentang rumah makan yang menggunakan penglaris agar ramai dikunjungi orang? Biasanya, rumah makan ini memiliki sejumlah keanehan tertentu. Salah satunya adalah makanan yang dihidangkan hanya akan terasa enak jika dimakan di tempatnya. Jika dibawa ke rumah, rasanya akan jauh berbeda. Hantu pocong dikatakan merupakan salah satu jin yang berfungsi sebagai penglaris di tempat-tempat tertentu. 2. Jangan menatap matanya. Mata hantu pocong selalu digambarkan dengan mengerikan. Seperti berwarna merah menyala, atau tidak memiliki bola mata, atau ditutup dengan kapas. Menurut mitos, jika sampai kamu bertemu dengan hantu pocong, kamu tidak boleh menatap langsung matanya. Kalau sampai menatap matanya, tubuhmu akan kaku sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. 3. Tidak hanya bisa meloncat. Meski digambarkan bergerak dengan meloncat-loncat karena kakinya terbungkus kain kafan, pocong ternyata juga digambarkan bergerak dengan macam-macam cara. Pocong juga digambarkan bergerak dengan cara melayang atau terbang, atau kadang-kadang juga menghilang dan tahu-tahu sudah ada di hadapan seseorang. Katanya, kalau kamu mau kabur dari kejaran pocong, kamu harus berlari dengan sangat cepat dengan arah zigzag. Tidak muncul di keramaian. Hantu pocong dikenal hanya muncul ketika seseorang sedang sendirian. Jika ada banyak orang, maka hantu ini tidak akan menampakkan diri. Pandangan syariat Islam terhadap mitos hantu pocong. Hantu pocong merupakan jelmaan dari mayat yang dibungkus kain kafan. Dengan kata lain, mayat tersebut merupakan seorang Muslim, karena syariat Islam mewajibkan seseorang yang sudah meninggal dikubur dengan dibungkus kain kafan terlebih dahulu. Namun, pandangan para ulama mengenai mitos hantu pocong ini ternyata mengatakan bahwa ini hanyalah khayalan masyarakat saja. Menurut para ulama, fenomena hantu pocong ini tidak bisa dibenarkan karena hal-hal berikut ini. Mayat tidak kembali ke dunia setelah dimakamkan. Kembalinya mayat ke dunia setelah dikuburkan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada batas yang jelas ketika seseorang sudah meninggal, antara alam barzakh dengan dunia manusia. Ruh mayat tidak terikat di dunia. Menurut keyakinan umat Islam, ruh seseorang yang sudah meninggal dunia akan berada di alam barzakh. Ruh-ruh tersebut akan berada di alam tempat mereka menanti dibangkitkan kembali pada waktunya, untuk dihakimi dan diberi balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Para ulama berkata,
bahwa adanya penampakan-penampakan yang menyerupai hantu pocong merupakan jelmaan jin yang mengganggu manusia. Jin dalam Islam dianggap mampu hal-hal yang dapat dirasakan, dilihat, bahkan diraba oleh manusia. Di manakah nyalimu saat berjalan di lengang dan kelam malam? Saat mendadak angin berhembus menebar anyir darah, dan sebuah suara memanggilmu, pelan namun tajam, kemarilah. Lalu, saat kau menoleh, sesosok bayangan kain putih tiba-tiba mendekapmu dari belakang. Cerita horor dari tanah Jawa sudah bukan lagi hal yang asing di telinga masyarakat. Bahkan setiap daerah di pulau tersebut memiliki kisah menyeramkannya masing-masing. Di antara semua cerita seram itu, salah satu yang paling dikenal dan paling menakutkan adalah pocong. Saking terkenalnya, hantu ini telah menjadi ikon dalam dunia perhantuan di Indonesia sehingga sering muncul dalam berbagai cerita, film, bahkan karya seni. Hantu pocong sering diceritakan sebagai sosok yang terbungkus kain kafan, berlumuran darah, berwajah hitam atau rusak yang terkadang diisi belatung, dan memiliki mata yang mengeluarkan cahaya menyeramkan. Hantu tersebut konon bergerak dengan cara melompat-lompat karena ikatan yang belum dilepas. Detik Pop Culture Spotlight. Legenda urban pocong Duloh nggak sekadar cerita horor. Tia Agnes Astuti, Detik Pop. Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024 pukul 8.26 waktu Indonesia Barat. Bagikan komentar. Penulis buku teror Pocong Duloh, Ahmad Masrori saat menyambangi kantor Detikcom pada Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Foto, Suhandi Rido, Detik Foto. Jakarta. Mendengar cerita horor tentang pocong yang belum dibuka tali kain kafannya lalu meneror setiap rumah yang ada di kampung, menjadi hal lumrah. Tapi apa spesialnya yang ada dalam teror Pocong Duloh? Teror Pocong Duloh ditulis oleh pria asal Lebak, Banten, bernama Ahmad Masrori atau akrab disapa Rory. Konten kreator horor yang terkenal lewat akun @sarangdemit di YouTube itu menceritakan mengenai serial yang melejitkan namanya. Legenda urban ini sudah ada turun-temurun di kampung saya. Sudah tenarlah, awalnya buat menakut-nakutin anak-anak. Dahulu, ada yang namanya Duloh tapi ini nama samaran, ada nama aslinya yang tidak boleh diucapkan, pesan dari nenek saya, tuturnya ketika diwawancarai Detik Pop di kantor kawasan Transmedia, Jakarta Selatan, pada Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Baca juga, teror Pocong Duloh menghantuimu. Budi menceritakan kisah mengenai Pocong Duloh ini menjadi terkenal karena memiliki ilmu ajian Pancasona di Banten. Kisah horor ini bukan hanya cerita hantu tapi asal-usul sejarah sebuah tempat. Ketika konten di YouTube, saya selalu cerita bukan hanya hantunya tapi informasi lokasi tersebut, seperti saya yang mengangkat negeri Gantarawang atau kerajaan jin. Asal-usul cerita, Duloh kecil hidup miskin, neneknya membisikkan mantra Pancasona saat malam hari. Ia merantau, bekerja pada seorang juragan, lalu jatuh cinta dengan anak juragannya. Karena cinta terlarang itu, Duloh dibunuh dan jasadnya dibuang ke lembah, namun tak bisa mati. Kebangkitan dan teror. Suatu hari, jasadnya ditemukan, keris sakti dicabut, dan ia bangkit menjadi pocong karena dirasuki roh jahat. Pocong Duloh meneror desa Bojong Pinang, sosoknya menyeramkan, haus darah, dan menuntut pembalasan. Ia menjadi momok yang sulit dikalahkan para jawara, bahkan sering dikaitkan dengan mitos haus darah keturunan ningrat. Sekian cerita dari dunia misteriku, semoga menghiburi. Wassalam.